silakan giliran Anda untuk memaparkan bacaannya ya. Kemudian sambil jika misalkan di akhir pemaparan Anda kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan ya. Baik, siapa dulu yang mau mulai? Di sini baru ada 3 orang. Menunggu teman-temannya. Silakan siapa nih? Febri, Mutiara, atau Anissa? Yang lebih dulu siapa? Silakan. Sekitar harus keluar ya. Silakan siapa dulu? Darmawan atau siapa nih? Susanti, Anissa, Yuni, silakan. Kita diskusi hasil bacaan yang kemarin Anda sudah pelajari ya, material keramik, biomaterial, dan material polimer. Silakan. Darmawan dulu atulah. Biasanya Darmawan dulu. Silakan, ada yang sudah siap? Mungkin saya, Pak. Silakan, Febri. Ya, bisa dinyalakan kameranya nggak? Sebentar, Pak. Nggak usah lama-lama ya, 5 menitan lah, biar nanti kebagian semuanya. Baik. Ya, silakan. Dari material polimer. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti banyak dan meros yang berarti bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Unit ulang pada polimer biasanya ekivalen dengan monomer, yaitu bahan dasar polimer tersebut. Pada umumnya, polimer merupakan senyawa kimia organik yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam seperti oksigen, nitrogen, dan silikon. Polimer alam memiliki rantai karbon utama berupa rantai karbon C. Umumnya, polimer memiliki struktur molekul yang sangat besar. Berdasarkan sifatnya, ketika dipanaskan, polimer dapat dibagi menjadi polimer termoplastik dan termosetting. Polimer termoplastik adalah polimer yang ketika dipanaskan akan mengalami pelelehan dan dapat dibentuk sesuai pola yang diinginkan. Sedangkan polimer termoset adalah polimer yang mengalami pelelehan ketika dipanaskan. Polimer termoset tidak dapat didaur ulang, sedangkan polimer termoplastik dapat didaur ulang. Sifat-sifat polimer yang karakteristik ini antara lain mudah diolah untuk berbagai macam produk pada suhu rendah dengan biaya murah, kemudian ringan, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif,
bersifat isolator yang baik terhadap panasnya listrik, berguna untuk bahan komponen khusus karena sifatnya elastis dan plastis. Kemudian biomaterial. Biomaterial merupakan material sintesis yang dipakai untuk mengganti bagian dari sistem hidup atau untuk berfungsi secara dekat dengan jaringan hidup. Biomaterial pada dasarnya adalah material dari bahan hayati. Setiap substansi selain obat atau kombinasi substansi sintesis atau alami yang dapat dipakai pada periode waktu tertentu sebagai bagian atau keseluruhan sistem yang memperlakukan atau menggandakan atau mengganti setiap jaringan, organ, ataupun fungsi tubuh. Biomaterial memiliki beberapa kekurangan. Tidak seperti organ yang memiliki fungsi kompleks, biomaterial hanya memiliki fungsi tunggal. Kemudian respon jaringan terhadap biomaterial biasanya berupa respon toksik dan respon asing tubuh. Kemudian material keramik. Keramik merupakan material dengan komposisi logam atau semi-logam dan non-logam. Keramik yaitu minkos yang berarti benda yang dibakar. Sifat yang diinginkan dari bahan-bahan proses pelakuan panas di suhu tinggi yang disebut pirin. Sifat material keramik. Bahan keramik adalah senyawa kompleks yang mengandung unsur logam dan non-logam dengan ikatan ionik atau kovalen. Sifat khas keramik antara lain kekerasan tinggi, kekuatan tekan tinggi, kerapuhan tinggi, titik kabur tinggi, dan konduktivitas listrik dan termal yang rendah. Kekerasan bahan keramik sulit diukur karena kerapuhan dan kerentanannya terhadap keretakan saat diidentifikasi. Mungkin dari saya segitu aja, Pak. Oke, ini polimer anor tadi belum disinggung-singgung. Mungkin ada polimer anor. Belum. Yang di bagian bawah di slide-nya ada kan? Belum. Belum, Oke, Pak. nggak apa-apa ya. Oke, baik, mungkin ada ditambahkan sama teman. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan, Febri? Belum sih, Pak, kalau dari saya. Oke, baik ya, terima kasih buat Febri. Kan yang lainnya, silakan yang lainnya. Susanti, Anissa, siapa lagi? Silakan. Ada lagi yang lain? Silakan yang lainnya, ditunggu ya. Santi, Anissa, siapa lagi ini yang ada di sini? Jura, Dinda, Siwi, Santi, Yuni, silakan. Silakan, ada lagi nggak? Masih dengar suara saya ini? Masih ya? Silakan ya yang lainnya. Ayo Febri suruh yang lain.
sambil nunggu teman-temannya ya. Nah, habis saya nanti teman-temannya. Mungkin tadi kan Febri sudah menyebutkan terkait dengan polimer. Polimer itu kan biasanya dia strukturnya dari rantai karbon yang panjang gitu ya. Tetapi dewasa ini polimer itu sudah dimodifikasi menjadi beberapa atau berbagai jenis material gitu ya, dimana itu terkait dengan fungsi dan manfaatnya. Tapi secara umum material itu ada dua. Material polimer itu ada dua. Yang pertama termoplastik, kemudian yang kedua termosetting. Nah, kalau kita lihat bedanya itu, perbedaan mendasarnya, termosetting itu ada cross-linking atau ada sambungan antara satu rantai polimer dengan rantai polimer yang lain, sehingga disebut sebagai material yang mengandung cross-linking. Nah, cross-linking ini itu adalah menguatkan struktur polimernya. Beda dengan termoplastik. Termoplastik itu cenderung polimernya itu dia tidak saling dihubungkan satu dengan yang lainnya. Dan itu akan berpengaruh kepada sifat-sifatnya, kepada sifat-sifat dari termoplastik dan termosetting. Nah, termoplastik itu biasanya sifatnya lebih lentur. Nah, kalau termosetting itu sifatnya dia lebih keras, lebih kaku gitu ya. Nah, itu diakibatkan karena struktur cross-linking itu merapatkan dan juga menguatkan saling silang satu rantai panjang primer dengan rantai panjang polimer yang lainnya. Nah, sehingga pemanfaatannya pun berbeda gitu ya. Nah, kalau termoplastik itu biasanya dia memiliki interaksi yang lemah antara satu rantai panjangnya dengan rantai panjang yang lainnya. Kemudian kalau termosetting itu dia lebih kuat. Lebih kuat dalam arti memang dua-duanya itu kalau misalkan dia polimernya dari rantai karbon, dua-duanya dia memiliki ikatan kovalen. Tapi dengan adanya cross-linking tadi itu saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, sehingga fungsi atau manfaat dari termosetting dan termoplastik pun itu beda gitu ya. Kalau termosetting itu biasanya digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang dihadapkan atau dilakukan temperatur yang sangat tinggi, sehingga dia lebih tahan terhadap temperatur, kemudian juga kestabilannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, sebetulnya polimer yang kita ketahui dewasa ini tuh banyak sekali ya di sekeliling kita, terutama dari bahan-bahan kemasan plastik gitu. Nah, itu sebenarnya adalah termoplastik gitu ya. Jadi itu bahan termoplastik sehingga dia lentur dan bisa dibuat lapis tipis gitu. Nah, kalau termosetting itu pada umumnya tidak bisa dibuat untuk lapis tipis dan kemasan-kemasan yang membutuhkan lapisan-lapisan yang lentur gitu ya. Nah, termosetting itu biasanya digunakan untuk barang-barang lain yang temperaturnya sangat tinggi, seperti teflon itu. Teflon juga itu termasuk ke dalam termosetting. Teflon itu kan sama juga kan, itu sebenarnya adalah polimer. Nah, kemudian kalau kita lihat dari di slide yang sudah saya sampaikan itu, material polimer itu kan kebanyakan didominasi oleh struktur-struktur organik. Jadi dia rantai karbonnya rantai karbon panjang gitu ya. Nah, mungkin di kuliah organik Anda sudah mengetahui kalau polimer itu terdiri dari monomer-monomer, jumlahnya bisa ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribuan dan jutaan ya. Nah, hal yang penting dari misalkan Anda mau penelitian terkait dengan polimer, hal yang penting itu adalah berat molekulnya. Berat molekul dari polimer itu harus Anda ketahui untuk mengetahui sifat dari polimer itu. Kita tahu semakin besar angka berat molekulnya, berarti monomernya semakin banyak dan rantai panjangnya juga semakin panjang gitu. Rantai karbonnya semakin panjang, sehingga banyak penelitian yang terkait dengan polimer itu mengukur berat molekulnya. Nah, kemudian polimer sendiri sebetulnya ada polimer sintetik dan ada polimer alami gitu ya.
polimer sintetik kayak yang kita tahu gitu ya, termoplastik, termosetting dan lain-lain. Kemudian bahan-bahannya kita bisa lihat kan, PVC untuk bahan paralon, kemudian HDPE untuk minuman ya, untuk bungkus minuman kayak Tupperware misalkan, kemudian LDPE, kemudian PET dan lain-lain. Nah, kalau Anda lihat kemasan-kemasan botol plastik itu ada bahannya itu dari HDPE, PET atau LDPE dan lain-lain. Nah, itu bisa dicek ya. Nah, kalau dalam polimer alam pun sebetulnya banyak gitu ya. Karbohidrat itu sebenarnya polimer alam. Karbohidrat, nasi gitu ya. Nasi itu apapun yang kita yakini atau kita tahu itu sebagai serat, itu biasanya kebanyakan terdiri dari polimer. Karbohidrat itu polimer gitu, glukosa, fruktosa itu kan juga polimer. Jadi dia rantai karbon panjang. Nah, itu juga yang membedakan ada makanan-makanan pokok yang berbahan karbohidrat, ada yang mudah dicerna, ada yang tidak mudah dicerna. Ada yang menyebabkan kegemukan, ada yang tidak menyebabkan kegemukan. Itu diakibatkan juga karena struktur dari polimer karbohidratnya gitu. Nah, itu yang biasa kita tahu ya selama ini. Nah, kalau dalam kimia material ini saya sedikit menambahkan di bagian terakhir slide itu ada inorganic polymer. Inorganic polymer itu adalah polimer-polimer anorganik gitu ya. Nah, kita selama ini tidak terlalu banyak diketahui terkait dengan polimer anor, tetapi sebetulnya kita hanya kurang ini saja mungkin ya. Karena selama ini kita meyakini kalau polimer itu dari rantai karbon gitu. Nah, sebetulnya tidak gitu ya. Nah, polimer-polimer anorganik juga sama, ada yang alami, ada yang buatan. Kalau polimer anorganik yang alami itu seperti misalkan kadang-kadang lempung itu juga disebut sebagai polimer kalau dia membentuk struktur digabungkan itu lapis-lapis yang satu dengan lapis-lapis yang lain. Atau kadang juga ada disebut sebagai geopolimer. Geopolimer itu polimer anor yang dibentuk dari struktur-struktur silika dan alumina. Nah, geopolimer sekarang kalau Anda membaca itu ya banyak digunakan untuk konstruksi bangunan gitu, atau aspal atau beton gitu. Itu geopolimer itu atau batu bata gitu ya. Nah, itu secara fisik geopolimer itu menguntungkan karena keras ya. Keras, kemudian juga tahan lama dan bahannya mudah diperoleh. Bisa dari pasir, kemudian diekstrak, diisolasi ya, diambil silikanya, atau dari fly ash atau dari bottom ash. Nah, kalau Anda tahu limbah-limbah batu bara itu kan ada fly ash, ada bottom ash, atau limbah-limbah di penggunaan misalkan di kasongan, misalkan itu kan sering ada fly ash atau bottom ash, atau di pabrik-pabrik semen itu. Nah, dewasa ini itu dijadikan sebagai geopolimer, dijadikan sebagai polimer anor yang berbasis kepada rantai silika yang panjang. Nah, polimer anorganik sendiri itu ada biasanya itu terdiri dari golongan 4 juga gitu ya, selain karbon gitu. Ada silika dan seterusnya gitu ya. Ada juga golongan 3 dari boron, kemudian golongan 5 dari fosfor. Nah, itu sebetulnya juga membentuk polimer juga gitu. Nah, kalau kita lihat dari sifat-sifatnya, sifat polimer anorganik itu fleksibel pada temperatur yang sangat rendah. Kemudian stabilitas thermalnya dan juga stabilitas terhadap oksida ya, dia relatif lebih tahan sehingga dia tahan terhadap proses oksidasi. Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting yang sekarang baru diteliti itu adalah flame retardancy. Flame retardancy itu tahan api, sehingga banyak sekali sekarang ini material-material yang dilapisi oleh material polimer alami ini yang anorganik ini itu menghasilkan pabrik atau kain-kain yang flame retardant, memiliki sifat flame retardant, jadi dia tahan terhadap api gitu ya. Nah, aplikasi-aplikasi yang sudah dilakukan
sekarang ini kalau Anda lihat jurnal-jurnal gitu ya, sudah banyak sofa yang dilapisi oleh film retardansi, kemudian baju-baju pembalap mobil itu sudah dilapisi dengan polimer-polimer seperti ini gitu, sehingga dia tahan terhadap api. Nah, flame retardancy ini kan kalau misalkan katun dari pakaian itu kan dia karbohidrat serat gitu ya, kemudian serat selulosa. Kemudian serat selulosa itu bisa di coating dengan polimer-polimer anorganik sehingga dia menjadi hybrid polimer. Seperti kemarin ditanyakan ya, apakah bisa digabungkan polimer organik sama anor, itu bisa. Jadi hybrid polimer. Sifatnya kalau yang anorganik itu dia lebih tahan terhadap api. Nah, kemudian secara kimiawi pembentukan polimer yang baru ini itu lebih tahan terhadap korosif, ya, lebih tahan terhadap sifat-sifat atau asam ya yang bisa menyebabkan proses oksidasi. Nah, secara umum yang anorganik itu sama saja sebenarnya dengan yang organik, cuma C-nya diganti dengan silika atau dengan senyawa lain. Nah, kalau kita lihat di sini, nanti ada, coba silahkan dibuka ya. Ada polisiloksan, itu ada Si, kemudian ada rantai, ada oksigennya. Kemudian ada polisilan, dia tidak mengandung oksigen. Kemudian ada polifosfazen, ada fosfor dan nitrogen. Kemudian ada fluorokarboksilan, ada silika dan juga ada karbonnya gitu ya, jadi disubstitusi dengan karbon, dicampur gitu ya, polikarboksilan itu dicampur. Kemudian ada poligerman dan polistans, itu german itu dari germanium, kemudian stan itu dari stanum, dari timah, Sn ya. Nah, itu polimer-polimer anorganik yang sebetulnya masih banyak kita bisa kembangkan gitu ya. Nah, banyak contoh kemarin sudah saya sebutkan contoh-contoh polimer anorganik itu seperti misalkan perekat kaca. Kalau Anda punya akuarium di rumah atau penyekat kaca yang di kaca-kaca di jendela itu sekarang sudah memakai polisilan atau polisiloksan. Ada yang berwarna hitam, ada yang bening gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya polimer-polimer anorganik sebenarnya. Kemudian lem-lem sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan polisilan atau polisiloksan. Itu sebenarnya adalah bahan-bahan dari polimer-polimer anorganik. Nah, kalau di alam, polimer-polimer anorganik itu ya tadi berbasis kepada struktur rantai panjang dari silika dan alumina. Nah, ada yang folded set material. Folded set material itu lapis-lapis dari material berlapis seperti kaolin, kemudian bentonit, kemudian yang lain-lainnya itu dilepas satu-satu lapisan-lapisan silika dan aluminanya, kemudian nanti digabungkan dengan yang lain-lain, dengan rantai panjang yang lainnya, digabungkan menjadi suatu rantai panjang namanya folded set material atau FSM. Nah, itu untuk membentuk material-material berpori dengan ukuran yang sangat besar pori-porinya, jadi makropori. Nah, itu ya untuk polimer material. Nah, kemudian tambahan untuk material keramik itu kalau Anda lihat di bukunya di materi ya, itu kebanyakan menggunakan bahan lempung atau clay ya. Nah, mengapa clay ini banyak menggunakan lempung dan juga material-material lain yang anorganik selain logam? Itu karena dalam proses pembuatannya keramik itu dipanaskan gitu ya. Dipanaskan menjadi suatu struktur yang ikatannya ikatan kovalen, kemudian memberikan struktur yang keras, struktur yang tahan terhadap korosi, tahan terhadap temperatur gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, keramik itu tuh tidak hanya tanah juga sebenarnya atau lempung, tapi ada yang gelas. Gelas atau kaca itu termasuk keramik gitu ya. Digunakan dalam optik, kemudian clay, refraktori itu seperti furnace, cawan gitu ya. Cawan kerus itu cawan itu
Kemudian abrasif itu kalau kita bahan ini ya, amplas gitu ya, untuk menghaluskan kayu atau besi, itu juga sebenarnya termasuk ke dalam keramik, atau sandpaper kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian yang berikutnya, keramik juga termasuk di dalamnya adalah beton, itu termasuk keramik. Selain juga dia keramik dalam bentuk komposisinya adalah komposit. Kemudian yang terakhir itu advanced keramik, itu biasa digunakan untuk sensor, untuk lain-lain. Nah, jadi itu keramik sendiri, intinya tadi sudah disebutkan oleh teman Anda itu, keramik itu ada proses pembakaran atau burn gitu ya. Jadi bahwa material itu dipanaskan dalam temperatur yang sangat tinggi, dalam treatment pembuatannya itu menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Nah, itu ciri khas dari keramik ya. Nah, jadi keramik itu tidak melulu keramik ubin yang kita injak sehari-hari itu ya, tidak melulu itu gitu ya. Tetapi bahan-bahan yang lain juga dalam terminologi kimia material atau material keramik itu adalah sesuatu yang diperoleh atau sintesis material yang diperoleh melalui proses pemanasan dalam temperatur yang sangat tinggi. Nah, itu keramik. Nah, kemudian yang terakhir biomaterial ya, kemarin sudah disebutkan. Jadi material itu bisa dia berasal dari benda hidup yang diambil, yang diisolasi, atau dia benda dari eksternal makhluk hidup kemudian digunakan dan dipasang dalam sistem biologis. Nah, karakteristik biomaterial itu dia tidak boleh toksik. Jadi kalau dia ditempelkan atau dipasang ke tubuh itu tidak menyebabkan keracunan tubuhnya. Kemudian dia sifatnya adalah keras gitu, karena untuk mendukung rangka biasanya. Atau misalkan untuk pengganti tulang, atau yang paling mudah itu biomaterial itu adalah gigi palsu. Nah, itu juga termasuk ke dalam biomaterial karena dia harus kompatibel dengan mulut dan juga dapat digunakan seperti layaknya gigi yang sesungguhnya. Nah, dewasa ini biomaterial juga termasuk dalamnya adalah chip ya, biochip. Biochip itu termasuk kategorinya adalah biomaterial. Kita tahu ya kalau biochip itu kan bisa dipasang di sensor ya, untuk tubuh, untuk mendeteksi pergerakan manusia, pergerakan hewan gitu ya, ditumbuhi chip, kemudian ada GPS-nya. Nah, itu adalah termasuk dalam biomaterial. Nah, biomaterial sendiri kebanyakan itu adalah artifisial, jadi buatan kalau dia ditempelkan ke dalam atau ditanamkan ke tubuh manusia. Nah, ada juga yang diisolasi, kemarin saya sudah sebutkan kitosan itu juga termasuk ke dalam biomaterial. Kemudian serat-serat selulosa dari kayu juga itu sama sebagai biomaterial. Nah, kemudian hal yang paling penting dalam biomaterial itu adalah biocompatibility. Jadi biocompatibility itu dia harus tidak saling merugikan ya, tidak saling merusak satu sama lain, dan itu harus kompatibel. Jadi artinya cocok-cocokan ya. Misalkan seseorang yang ditanami pen, misalkan kata patah tulang, misalkan itu harus cocok. Kalau tidak cocok, itu akan menyebabkan malfungsi dan juga misalkan terjadi infeksi. Gitu. Nah, itu syarat utama dari biomaterial. Nah, kemudian jika misalkan Anda juga tahu kecantikan juga itu kan suntik silikon, nah itu juga termasuk ke dalam biomaterial untuk mengubah atau mengganti jaringan-jaringan dalam wajah misalkan, itu juga sama. Kayak itu ya, jadi sekilas terkait dengan biomaterial, kemudian keramik dan juga polimer. Oke, silakan sekarang lanjutkan yang lainnya. Saya Pak. Silakan. Ini.
Yang pertama ada polimer. Polimer adalah senyawa molekul besar berbentuk rantai atau jaringan yang tersusun dari gabungan ribuan hingga jutaan pembangun yang berulang. Unit kecil berulang yang membangun polimer itu disebut monomer. Sebagai contohnya, polipropilena adalah polimer yang tersusun dari monomer propena. Kemudian, jenis-jenis polimer berdasarkan sumbernya itu ada polimer alam. Contohnya itu tadi seperti karbohidrat. Kemudian polimer sintesis itu polimer yang tidak terdapat di alam. Contohnya itu ada seperti plastik pembungkus. Kemudian jenis polimer berdasarkan monomer penyusunnya. Ada homopolimer, yaitu polimer yang tersusun dari satu jenis polimer. Contohnya polietilena. Kemudian ada copolimer, yaitu yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya nilon 66 yang terdiri dari heksametilendiamina dan asam adipat. Kemudian jenis polimer berdasarkan sifatnya ada termoplas, yaitu polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali menjadi bentuk lain. Contohnya polietilena, polipropilena. Kemudian ada termoset, yaitu polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak jika dipanaskan. Contohnya bakelit dan melamin. Kemudian ada elastomer, yaitu polimer yang elastis. Contohnya ada karet alam. Kemudian polimer juga ada yang polimer organik dan anorganik. Kalau polimer organik itu yang polimer yang terdiri dari rantai karbon panjang. Kalau anorganik itu berupa rantai silikon panjang. Contoh dari polimer anorganik itu seperti perekat kaca. Kemudian biomaterial itu adalah material yang bisa berasal dari makhluk hidup atau material yang berasal dari luar makhluk hidup yang digunakan dalam organ makhluk hidup. Contohnya itu seperti kalau dari material yang berasal dari makhluk hidup itu seperti tulang, kayu, kulit. Kalau contoh dari material luar makhluk hidup yang digunakan dalam organ makhluk hidup, contohnya dapat berupa material logam, komposit dan lainnya yang digunakan atau ditanamkan ke dalam organ makhluk hidup seperti kitosan gitu. Kemudian contoh aplikasinya itu dalam penyambung tulang atau seperti dan juga dalam gigi palsu. Materi implan yang telah banyak digunakan adalah jenis logam baja tahan karat yang merupakan jenis logam baja yang sering digunakan di bedah ortopedik. Kemudian dalam pemilihan material yang akan digunakan untuk implan harus memenuhi beberapa syarat seperti material harus dapat menyatu dengan organ tubuh. Jangan sampai terjadi penolakan dari tubuh terhadap material yang diimplan. Kemudian material tahan korosi, degradasi dan keausan. Materi yang akan diimplan harus dapat tahan lama di dalam tubuh saat fase penyembuhan, karena di dalam tubuh itu sendiri lingkungannya sangat korosif. Dan mechanical properties yang sama antar implan dengan tulang-tulang manusia itu sendiri ketika sedang bekerja mengalami beberapa pembenaran. Kemudian reaktif materi implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan ketika telah ditanam di dalam tubuh manusia. Kemudian osteokonduktif, material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan implan. Kemudian material keramik, bahan keramik atau material keramik adalah senyawa kompleks yang mengandung unsur logam dan non-logam yang tersusun dengan ikatan ionik atau kovalen. Sifat khas keramik antara lain kekerasan tinggi, kekuatan tekanan tinggi, kerapuhan tinggi, titik lebuk tinggi, dan konduktivitas listrik dan termal yang rendah. Kekerasan bahan mekanik sulit diukur karena kerapuhan dan kerentanannya terhadap keretakan sulit diidentifikasi. Jenis ikatan kovalen dan ionik ini lebih tinggi ikatan logam. Secara teoritis, ikatan keramik harus lebih tinggi dari logam karena ikatan atomnya tersebut. Kemudian metode
untuk memperkuat keramik adalah metodenya membuat bahan awal lebih segar, mengurangi ukuran buli dalam produk keramik, meminimalkan porositas menggunakan penguat serat dan perlakuan panas. Mungkin sekian, Pak. Oke, baik, terima kasih ya Yuni. Yang lainnya silakan. Saya Dinda. Ya, silakan Dinda. untuk yang pertama polimer itu suatu molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang molekul-molekul kecil melalui ikatan kimia. Kalau dari jenis dari polimer yang berdasarkan susunan lantainya itu ada polimer linear. Polimer linear itu merupakan polimer yang tersusun dengan unit yang berikatan satu sama lain membentuk polimer panjang yang memiliki sifat lentur, mempunyai berat molekul kecil dan bersifat termoplastis. Contohnya seperti vinil klorida, PVC, polikrilonitril, dan nilon. Terus polimer ini tuh biasanya larut dalam beberapa pelarut, terus pada keadaan temperatur normal. Terus ada polimer bercabang. Polimer bercabang itu memiliki unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Sifatnya lentur, mempunyai berat molekul kecil, dan bersifat termoplastis. Contohnya seperti glikogen. Terus ada polimer berikatan silang. Itu polimer yang rantai polimernya saling berikatan satu sama lain pada rantai utamanya. Sifatnya kaku, mempunyai berat molekul besar, dan bersifat termosit. Terus contohnya itu seperti fenol metanol. Kalau dari jenis-jenis polimer berdasarkan monomernya ada homopolimer. Homopolimer itu polimer yang terbentuk dari penggabungan monomer sejenis dengan unit berulang yang sama. Seperti kayak struktur AA terulang. Lalu ada copolimer. Copolimer terdiri dari 2 macam atau lebih monomer. Contohnya seperti polimer SBS, polimer siterena, butadiena, siterina. Sedangkan untuk copolimer ini dibagi lagi ada 4 kelompok. Copolimer acak, terus copolimer silang teratur, dan copolimer blok, serta copolimer cabang. Lalu polimer untuk aplikasinya ada polimer komersial yang biasanya contohnya seperti polietilen sama vinil klorida, polistirennya. Kalau dari segi cara untuk menganalisis polimer itu yang pertama bisa dengan FTIR, itu untuk mengkarakterisasi bahan polimer dan analisis gugus fungsi. Terus ada kromatografi, polimer GPC, atau biasanya untuk menentukan bobot molekul dari polimer. Terus ada analisa termografimetri, itu untuk menetapkan stabilitas panas polimer-polimer. Dan ada analisis thermal diferensial, itu untuk menentukan perbedaan temperatur. Lalu untuk biopolimer itu terbentuk dari secara alami. Bisa digolongkan 2 jenis. Kalau polimer itu produksi dari sistem biologi dari hewan atau tumbuhan dan mikroorganisme, seperti contohnya karet alam, pati, glukosa. Kalau jenis yang kedua itu polimer yang disintesis secara kimia tetapi merupakan turunan dari senyawa alami. Biasanya diproduksi dari sistem biologi seperti asam amino.
Kalau aplikasinya dari contoh jenis biopolimer itu pati itu memiliki sifat tidak larut dalam air dingin karena molekulnya berantai lurus dan bercabang dan tidak berpasangan. Terus biasanya pati diaplikasikan dalam obat-obatan, biodegradable, surfaktan, resin, kertas, dan tekstil. Terus ada karet alam. Karet alam itu biasanya digunakan di aplikasi untuk dunia industri. Untuk protein itu untuk hormon, antibodi, dan lain-lainnya. Langsung ke dari keramik, material keramik itu Tambahkan aja dari temennya yang tadi yang belum ditambahkan, yang belum disebutkan. Dari jadi sifat umum keramik itu memiliki gaya ikatan yang sangat kuat seperti ikatan ionik, kovalen, dan campuran keduanya. Dari keramik ini cirinya tadi memiliki tahan pada temperatur yang sangat tinggi. Terus bahan baku keramik itu ada kaolin, clay, sama feldspar, sama kuarsa. Kalau dari pembuatan yang tadi belum disebutkan, pembuatan keramik itu dari proses pemilihan bahan baku yang cocok digunakan untuk keramik, lalu dilanjutkan pembutiran. Tujuannya untuk memisahkan material yang ukuran yang tidak sama menjadi seragam. Terus dilanjutkan pencampuran bahan, lalu pembentukan atau pencetakan. Yang metodenya ada depressing. Proses ini jadi dihaluskan menjadi bubuk dan dicampur. Terus ada metode rubber mold pressing. Itu untuk menghasilkan bubuk padat yang tidak seragam. Yang biasanya metode ini dibuat untuk karet. Terus ada metode extrusion molding, itu untuk melalui lubang cetakan, jadi membuat pipa saluran, pipa reaktor, dan lain-lainnya. Terus ada metode slip casting, jadi metode itu untuk memperkeras suspensi dengan air dan cairan lainnya yang dalam air plaster berpori. Terus ada injection molding, itu metode yang digunakan untuk yang berbentuk material berbentuk kompleks. Dilanjutnya pengeringan dan penimbangan dan pembakaran. Setelah pembakaran, pendinginan, penimbangan massa, dan terakhir pengujian. Mungkin itu, Pak. Oke, baik ya. Dinda sudah menambahkan tadi ada cara buatnya, kemudian prosesnya seperti apa, dan juga tadi ada karakterisasinya. Baik, terima kasih Dinda. Yang berikutnya silakan ditambahkan saja yang belum disampaikan teman-teman. Saya, Pak. Siapa dulu nih? Anissa dulu. Oh ya. Material keramik adalah material non-logam dan anorganik yang terdiri atas unsur-unsur logam dan non-logam yang terikat bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan atau ikatan logam. Komposisi kimia dari material keramik bervariasi sehingga dari senyawa sederhana hingga campuran dan berbagai fasa kompleks yang terikat bersamaan. Pada umumnya, keramik memiliki sifat keras, getas, dan ketangguhan serta keuletan yang rendah. Material keramik memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang kritis atau ekstrim karena stabilitas ikatan-ikatan ionnya.
Keramik secara umum digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu material keramik tradisional dan material keramik teknik. Material keramik tradisional terbuat dari 3 komponen dasar. Yang pertama lempung, silika, dan feldspar. Material keramik teknik mengandung senyawa murni atau hampir murni seperti aluminium oksida Al2O3, silikon karbida SiC, dan silikon nitrida Si3N4. Dalam keramik dengan struktur kristal sederhana, ikatan atom yang terjadi adalah senyawa antara ikatan ion dan ikatan kovalen. Dalam benda padat ionik, susunan ion ditentukan berdasarkan yang pertama ukuran relatif dari ion dalam benda padat ion dengan asumsi ion menjadi bola keras dengan radius tertentu. 2. Kebutuhan untuk menyeimbangkan muatan elektrostatis untuk memelihara netralitas listrik dalam benda padat ionik. Kemudian material polimer. Material polimer merupakan yang pertama, polimer adalah molekul besar yang dirantai secara linear yang terdiri dari urutan unit monomer berulang yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Polimer diklasifikasikan sebagai polimer organik dan anorganik. Polimer organik terdiri atas atom karbon dan hidrogen dan sering terikat juga dengan beberapa heteroatom seperti oksigen, nitrogen, dan belerang. Polimer anorganik adalah molekul besar yang dirantai secara linear yang terdiri dari rantai utama anorganik dengan gugus samping anorganik atau organik. Yang ketiga, biopolimer. Biopolimer adalah polimer biodegradable alami yang diakumulasikan oleh mikroorganisme. Biopolimer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu biopolimer biourai dan fotourai. Biopolimer biourai yaitu plastik yang dapat diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba secara hidrolisis, sedangkan biopolimer fotourai yaitu plastik yang sensitif terhadap cahaya dan terurai menjadi fragmen-fragmen kecil yang tidak dapat diuraikan lagi. Seperti itu saja, Pak. Oke, ya baik ya, Anissa. Terima kasih. Silakan yang lainnya, ditambahkan saja yang belum disampaikan teman-temannya itu nggak usah mengulang yang sudah disampaikan. Oke, silakan Darmawan. Ya Pak, nambahin aja ya Pak. Jadi kalau menurut definisi polimer, menurut jumlah unitnya itu ada beberapa. Kalau yang namanya monomer itu terdiri dari satu unit kali. Kalau oligomer itu terdiri dari sedikit unit. Kalau polimer itu terdiri dari banyak bagian. Kalau chemical polimer itu adalah polimer yang mengandung gugus akhir yang reaktif. Sedangkan chemical oligomer adalah oligomer yang mengandung gugus akhir reaktif. Sedangkan untuk makromer adalah monomer yang mengandung rantai panjang. Terus proses polimer sendiri ini bisa diklasifikasikan berdasarkan karakter. Yang pertama adalah polimer adisi, yang kedua adalah polimer kondensasi, di mana untuk polimer adisi adalah unitnya berulang dan monomernya sama, sedangkan untuk polimer kondensasi unitnya berulang dan monomernya tidak sama. Terus selanjutnya untuk material keramik. Jadi material keramik itu biasanya itu terdiri dari dua. Struktur kristalnya itu terbentuk dari dua kriteria. Yang pertama itu adalah besarnya muatan listrik pada setiap ion. Yang kedua adalah ukuran kation dan anionnya. Sedangkan ketidaksempurnaan dalam keramik itu ada dua. Biasanya adalah cacat di inti atom. Yang kedua adalah kenetralan elektron.
dua jenis cacat itu ada cacat Frankel, di mana ini jenis cacatnya adalah terjadi dalam kisi kristal, sedangkan cacat yang kedua adalah terjadi ketika sebuah atom atau kation meninggalkan tempatnya di kisi. Lantas untuk jenis dan aplikasi keramik itu ada beberapa. Yang pertama adalah untuk pembuatan kaca, terus pembuatan tanah liat, refraktori, abrasif, dan advent keramik. Untuk yang biomaterial sendiri ini persyaratan fisik yang pertama adalah bahannya keras, yang kedua adalah fleksibel. Untuk persyaratan kimia sendiri, biomaterial ini tidak boleh bereaksi dengan jaringan apapun di tubuh dan tidak beracun bagi tubuh juga, dan dapat biodegradable ataupun dapat digantikan dalam jangka panjang. Maksudnya dalam jangka panjang ini tidak terurai dalam tubuh. Untuk biomaterial sendiri ini biasanya dibagi menjadi 4. Sintetisnya ada yang material polimer, biasanya aplikasinya sebagai pengantar obat ataupun implan mata. Material keramik biasanya itu biomaterial keramik itu biasanya digunakan sebagai tulang pengganti, katup jantung, gigi palsu. Sedangkan untuk biomaterial semikonduktor biasanya digunakan sebagai implan mikroelektroda dan biosensor. Sedangkan untuk biomaterial logam biasanya digunakan sebagai skrup ortopedi. Mungkin itu Pak untuk tambahannya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak membahas terkait dengan biomaterial. Oke, selanjutnya terima kasih Darmawan. Yang selanjutnya masih ada 4 orang lagi. Silakan Ajura. Mungkin mau nambahin yang polimer aja Pak. Itu tuh ada sejarahnya. Jadi kalau sejarahnya dari beberapa bahan, itu tuh kata polimer pertama kali itu dicetuskan dari tahun 1833 dari Berzelius. Terus dari tahun 1839 ada Charles Goodyear yang menemukan metode vulkanisasi. Di sini habis itu ada tahun 1870 terdapat metode modifikasi polimer seperti modifikasi selulosa dengan asam nitratnya. Terus pada tahun 1907 itu ada penemuan damar fenolik. Terus dari tahun 1930 ada penemuan polifenol etena atau polistirena. Terus pada tahun 1933 ada penemuan dari polietilena. Terus untuk bahan kan polimer ada 2, yang pertama alam dan sintetis. Nah kalau yang sintetis itu serat, contohnya seperti serat tekstil, polyester dan nilon gitu. Terus plastik polietilena itu dibuat jadi bahan untuk pembuatan bahan tutup. Nah untuk yang plastik poliuretena itu yang untuk jantung buatan. Sudah Ajura? Sudah Pak, nambahin yang polimer aja tadi. Oh iya sudah. Ya oke ya. Terima kasih Ajura. Yang berikutnya siapa? Masih ada 3 lagi nih. Saya Pak. Silakan Susanti. Polimer didefinisikan sebagai suatu makromolekul yang tersusun atas banyak bagian-bagian kecil. Bagian kecil yang menyusun polimer disebut dengan monomer. Kemudian aplikasi dari polimer antara lain, yang pertama polietilena, yang kedua polipropilena, kemudian polivinyl klorida atau PVC, kemudian polistirena, kemudian bakelit, kemudian polyester, dan nilon. Kemudian untuk material keramik adalah anorganik,
bahan non-logam yang mengalami suatu proses pengerasan dengan pembakaran suhu tinggi. Struktur kristal yaitu karakter ion ditentukan oleh perbedaan keelektronegatifan antara kation dan anion. Ikatan kovalen melibatkan pembagian valensi elektron. Kristal yang sangat ionik biasanya melibatkan kation yang alkali atau alkali tanah, dan oksigen atau halogen sebagai anion. Dua karakteristik komplementasi dalam bahan keramik kristal mempengaruhi kristal struktur, yaitu besarnya muatan listrik pada masing-masing komponen ion dan hubungan kation dan anion. Ikatan keramik terdiri dari sebagian besar ionik dan beberapa kovalen. Kemudian persen keramik ionik meningkat dengan perbedaan dalam keelektronegatifan. Selanjutnya, material biomaterial adalah bahan non-viable yang digunakan dalam perangkat medis, dimaksudkan untuk berinteraksi dengan sistem biologis. Karakteristik biomaterial, persyaratan fisik yaitu bahan keras dan fleksibel. Persyaratan kimia, tidak boleh bereaksi dengan jaringan apapun di tubuh, harus tidak beracun bagi tubuh, dan penggantian jangka panjang tidak boleh dapat terurai secara hayati. Kemudian contoh aplikasinya yaitu pada katut jantung, gigi palsu, lensa intraokular, cangkok vaskular, dan penggantian pinggul. Mungkin cukup sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu Santi. Ada tambahan dari aplikasi biomaterial. Silakan selanjutnya. Masih ada 2 lagi. Saya, Pak. Silakan, Siwi. Untuk material keramik memiliki karakteristik panas yang baik, tahan korosi, dan dapat bersifat isolator, semikonduktor, konduktor, serta juga dapat bersifat piezo karena memiliki hambatan sekitar 0 dan menghasilkan respon elektrik akibat adanya tekanan mekanik. Kemudian dapat bersifat magnetik dan non-magnetik, bersifat keras dan kuat namun rapuh. Keramik memiliki jenis bahan berupa kristalin yang memiliki karakteristik keteraturan jarak dekat maupun jauh, dan amorf yaitu terdapat keteraturan pada jarak dekat tetapi keteraturan pada jarak jauhnya tidak ada. Keramik memiliki 2 jenis ikatan, yaitu ionik dan kovalen. Sifat keseluruhan dari keramik tergantung pada ikatan yang dominan dalam keramik tersebut. Untuk metode pembuatannya secara alami itu melalui pembakaran, dan secara sintesis itu terdapat 4 metode, yaitu slit casting, pressure casting, injection molding, dan extrusion. Kemudian untuk biopolimer, faktor-faktor yang mempengaruhi sifat polimer antara lain panjang rantai polimer. Jadi semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh senyawanya semakin tinggi. Kemudian ada gaya antar molekul. Semakin besar gaya antar molekul pada rantai polimer, maka polimer akan jadi kuat dan sukar meleleh. Dan adanya percabangan. Rantai polimer yang berkembang banyak mempunyai daya tenggang rendah dan mudah meleleh. Polimer memiliki 3 jenis berdasarkan strukturnya, yaitu polimer linier yang terdiri dari rantai panjang atom-atom kerangka yang dapat mengikat gugus substituen. Kemudian ada polimer bercabang. Polimer bercabang dapat divisualisasi sebagai polimer linier dengan percabangan pada struktur dasar yang sama sebagai rantai utama. Dan ada polimer jaringan 3 dimensi. Polimer dengan ikatan kimia terdapat polimer yang memiliki ikatan kimia yang terdapat antar rantainya. Bahan ini biasanya digembungkan oleh pelarut tetapi